Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang baik dan indah jikalau pagi ini kita masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Renungan pagi ini akan disampaikan oleh Saudari Kesia. Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk istirahat semalam dan atas perlindungan serta penyertaan-Mu pada kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini. Buka hati dan pikiran kami sehingga bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah menyelesaikan konflik internal. Diambil dari 1 Korintus 6 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Kita akan fokus pada ayat yang pertama. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, konflik pasti terjadi, bahkan di tengah gereja sekalipun. Namun yang terpenting adalah, apa yang akan kita lakukan ketika konflik itu datang? Pada tahun 1993, suatu sinode gereja sedang mengadakan sidang raya untuk memilih ketua sinode baru. Di tengah perjalanan sidang, kemudian terjadi perselisihan antar peserta yang kemudian menyebabkan pemilihan ketua sinode akhirnya harus dibatalkan. Gereja berusaha mencari jalan keluar terhadap konflik yang ada. Akhirnya mereka meminta pemerintah untuk menjadi penengah dengan maksud agar perselisihan segera berakhir. Namun sayangnya saudara, tanpa disadari oleh gereja, tindakan yang mereka lakukan itu tersebut kemudian melahirkan masalah baru, yakni perpecahan antar jemaat. Pemerintah memutuskan untuk mengangkat seorang ketua sinode baru versi pemerintah, dan hal itu amat melukai hati jemaat. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Amarah kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang saling menyerang, saling melukai, dan akhirnya terwujud pada membakar gereja satu dengan yang lain. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga tega untuk saling membunuh. Saudara, ternyata keputusan gereja dengan menjadikan pemerintah sebagai penengah bagi penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam jemaatnya bukanlah hal yang tepat. Terbukti hal ini kemudian justru membawa gereja pada jurang perpecahan. Saudara, konflik antar sesama orang percaya juga pernah melanda jemaat di Korintus, dan mereka pun mencari penyelesaian dengan membawanya ke pengadilan. Saudara, menurut Rasul Paulus adanya perselisihan saja sudah merupakan hal yang salah. Tetapi yang lebih salah lagi adalah kesalahan dalam menyikapi hal itu, yaitu melibatkan orang dunia untuk menyelesaikan masalah antar jemaat. Terhadap kesalahan di atas, Paulus kemudian memberi larangan dengan tegas pada ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu supaya mereka jangan mencari keadilan pada orang-orang dunia. Karena apa? Karena yang pertama, orang percaya adalah orang yang dipilih dan dikuduskan Tuhan. Oleh sebab itu sudah seharusnya memiliki standar moral dan hikmat yang melebihi hukum yang dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan yang kedua, orang-orang percaya seharusnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan sesama orang percaya. Terakhir, yang ketiga adalah konflik di antara sesama orang percaya yang dibawa ke pengadilan sekuler adalah kekalahan bagi pemberitaan Injil. Mengapa? Karena orang-orang dunia pasti akan mencemooh orang-orang Kristen yang suka berkonflik dan tidak dapat menyelesaikan konflik secara damai dalam lingkup internal. Saudara, setiap perselisihan dalam jemaat seharusnya diselesaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, bersyukur Tuhan hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa memang konflik itu merupakan hal yang dekat di dalam kehidupan kami. Seringkali itu terjadi
Tidak hanya relasi kami dengan orang-orang di sekitar, tetapi juga di gereja sekalipun konflik itu pasti akan terjadi. Namun Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk dapat menyikapinya. Menyikapi dan juga mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kiranya konflik ini boleh membawa kami semakin bertumbuh di dalam iman kedewasaan di dalam Tuhan. Bahkan karakter kami sendiri pun juga semakin diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh diberikan hikmat untuk menyelesaikan konflik secara internal dengan kehendak Tuhan. God bless you.